Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Ini episode spesial Bobors karena kita akan mereview hotel di Bali yang juga spesial. Hotel ini tuh sebenarnya apa ya Bobors? Jadi dia tuh ada hotel yang namanya Bali Beach dan itu adalah hotel BUMN dan hotel tertua yang ada di Bali. Udah sekitar 60 tahun semenjak kemerdekaan lah ya hotelnya. Dan sekarang dia itu bikin bangunan baru dan bikin hotel baru namanya The Meru. Lokasinya ada di Pantai Sanur dan Bocan mau nge-review hotel itu. Ini hotelnya recommended karena nuansanya tuh mewah, lokasinya juga deket banget sama Pantai Sanur. Dan kita udah sampai nih Bobers. Nah ini kita langsung masuk. Bocan tuh sempat bingung ya karena Bocan nggak tahu kalau The Meru Sanur itu bener-bener persis di sebelahnya Bali Beach. Bocan pikir di dalam sini tuh adalah ya Bali Beach Pink aja, bukan nggak ada The Merunya. Ternyata emang mereka satu lokasi Bobers. Nah sebelum kita masuk ke hotelnya, sebelum kita review, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk The Meru Sanur ini, harga kamarnya mulai dari 4,1 jutaan per malam untuk tipe suite deluxe pemandangan taman. Terus juga ada tipe suite premier pemandangan taman, harganya mulai dari 6,8 jutaan per malam. Harga ini belum termasuk pajak dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Bocan kemarin ambil tipe suite premier dengan pemandangan taman. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra cashback hingga 600.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja ya. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya The Meru Sanur ini, harga setelah pajaknya itu 8,2 jutaan. Dan setelah dipasangin kupon Bocan 500k, nanti bisa dapat cashback 500.000 loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya ya. Dan akhirnya setelah kita masuk, kita sempat nanya tadi akhirnya di security, bener ternyata di dalam ada The Meru Sanur. Ya udahlah ya, kita ikutin petunjuknya. Kita belok ke sebelah sini Bobors. Ini kelihatan tadi Bali Beach hotelnya udah megah banget dan untuk The Meru-nya itu ada di sebelah sini Bobors. Terus di sini udah banyak staff yang berjaga dan mereka bantuin untuk mindahin bagasi. Aduh ini repot bagasinya. Nah ini Bali Beach Hotel, ini kelihatan megah sekali ya Bobors. Terus kita lanjut, Bocan langsung ke lobby. Nah suami tuh ke parkiran. Nah kalau ke parkirannya ini sebenarnya bisa valet karena parkirannya tuh cukup jauh Bobors. Apalagi kalau jalan kaki panas-panas lumayan ya. Jadi suami tuh kemarin nggak mau di valet karena mobilnya mau di cover, di coverin lah gitu. Jadi akhirnya nggak mungkin kan nyuruh yang valetin buat coverin mobil. Jadi akhirnya suami parkir sendiri tapi dibantu dengan bugicar untuk balik ke area hotelnya. Ini salah satu service yang menurut Bocan sangat baik karena perhatian sama tamu hotelnya. Dan Pak Su akhirnya sudah sampai ke area drop off. Kita langsung ke lobby hotelnya. Dan untuk menuju lobby hotel kita tuh perlu turun tangga Bobors. Dan ini kayak melewati lorong lorong waktu. Soalnya ini lorongnya tuh dramatis banget. Terus di sela-sela lorongnya ini ada celah dan isinya tuh patung-patung dengan berlatar air terjun buatan seperti ini. Tuh cakep ya Bobors. Bocan kurang paham sih ya makna patungnya karena nggak lihat detail satu-satu, tapi dari yang Bocan tangkap adalah nuansanya ini sangat artistik dan dramatis. Bobors bisa lihat langit-langitnya sama lantainya ini kelihatan mewah banget. Terus untuk sekatnya ini dia pakai pilar-pilar kayu, terus juga kayak anyaman kayu gitu Bobors. Jadi nuansanya tuh emang ada tradisional, ada kontemporernya juga, tapi tuh semuanya menyatu dan sangat elegan sekali. Dan
Ini kita nunggu sebentar ya, karena kamarnya kemarin tuh belum siap Bobors. Jadi kita nunggu dan kita disambut sama welcome drink, terus juga ada cold towel. Terus ini ada ritual. Jadi setiap tamu yang datang ke The Meru ini ada ritual, dikasih gelang selamat datang, terus dicipratin air apalah gitu. Cuma nggak kerekam sih kayaknya sama Pak Subochan. Jadi ada ritualnya dan itu juga unik. Nah ini Bobors sambil nunggu kamar bisa lihat-lihat patung-patung yang ada di sini tuh. Ini apa namanya, sangat megah sekali ya Bobors. Terus kemarin tuh Bocan agak lama ya nunggu kamarnya. Jadi sebagai kompensasi dari mereka tuh mengizinkan Bocan untuk menikmati fasilitas lounge yang ada di The Meru Sanur ini. Nah di fasilitas lounge ini kita bisa makan cemilan, ada buah-buahan, terus ada snack, terus juga Bobors bisa minum, ada minuman hangat. Dan ini nih cemilannya nih enak sih Bobors. Yang paling enak itu yang Bocan suka gorengan lumpia udang ya. Itu ada udang aslinya, itu enak. Terus ini Bocan ngambil berapa kali ya? Ya lumayan banyak ngambil ya, karena kamarnya lumayan lama, jadi ya udahlah bolak-balik. Nah kalau yang ini belum dibersihin nih sama staffnya. Nah Bocan cuma ngambil ini, tadi nggak tahu bekas makan siapa, belum dibersihin. Terus ya udah kita lanjut menikmati hidangan. Terus setelah beberapa saat akhirnya beres check-innya Bobors, kita langsung menuju ke kamar. Dan kalau misalnya Bobors nanya ya ini ramah difabel atau enggak, sebenarnya sih ramah ya, karena ada lift. Cuma untuk yang tadi lorong menuju lorong itu, tangga itu Bocan nggak tahu tuh ada jalan lain atau enggak, karena cuma yang Bocan lihat cuma ada tangga doang di situ. Mungkin itu aja sih hambatannya kalau misalnya untuk yang pakai kursi roda atau stroller. Nah ini Bobors bisa lihat bangunannya nuansanya tuh emang agak gelap ya, karena tonnya dia ngambil dari kayu-kayu yang gelap kayak gini Bobors. Jadi kesan tradisionalnya tuh emang kerasa banget. Dan kamar Bocan nggak terlalu tinggi, cuma naik 1 lantai. Sebenarnya nggak apa-apa sih Bocan naik tangga, cuma ini untuk formalitas staffnya biar tamu nggak repot, jadi diarahinnya untuk naik lift. Nah ini Bobors bisa perhatiin ya detail dari kayu-kayunya sampai ke lorong kamarnya. Nuansanya tuh emang unsur kayunya dominan banget di sini. Dan kita udah sampai di kamar Bobors. Ini adalah tipe suite premier sudut ya. Ini posisinya tuh ada di sudut. Dan ini Bocan kebagian untuk yang garden view. Sebenarnya ada yang ocean view juga, cuma kemarin lagi full, jadi Bocan dapet yang garden view. Bobors bisa lihat kamarnya ini luas sekali. Jadi kayak ada ruangan besar disekat gitu. Terus di sebelah kanan ini ranjang sama ada smart TV. Terus di depannya ada kursi dan ada sofa. Terus ini di sebelah sananya itu baru area sitting. Jadi area sittingnya sebenarnya ada 2 ya Bobors. Bahkan ada 3 karena di luar tuh balkon ada sofa bed juga. Nah ini karena kamarnya luas, jadi balkonnya tuh juga luas dari ujung ke ujung Bobors. Terus ini untuk yang tipe garden view, pemandangannya seperti tadi. Dan kita explore sisi lainnya. Ini tuh bisa dipakai buat area makan ya Bobors. Di tengah sini ada 1 meja dan 4 kursi. Terus di dalam lemari sini ini minibarnya udah include harga kamar, karena harga kamarnya tidak murah juga. Terus ini ada mesin kopi, dan ini kopinya dia pakai tanah merah. Ini bagus nih ya Bobors, kopinya enak nih. Terus untuk air mineralnya pakai botol beling. Kita juga bisa request kalau misalnya kurang, bisa refill. Dan ini ada snack di dalam kulkasnya, itu juga udah free. Lanjut kita ke area balkonnya. Tadi kan kita balkon yang sebelah kanan. Nah ini balkon yang sebelah kiri ada sofa bed ya, lumayan lah ya buat baca-baca buku sambil nikmatin hawa-hawa Balinya di sini. Sekarang kita lanjut ke area kamar mandinya Bobors. Ini kamar mandinya luas dan megah sih. Bocan suka kamar mandinya tuh kelihatan wow banget Bobors. Mulai dari area batapnya, di area terpisah gitu batapnya, terus menghadap ke jendela kaca. Dan di sebelahnya ini area sink, ini double sink juga ya Bobors. Jadi nggak perlu rebutan kalau untuk suami istri. Dan ini amenitiesnya juga mewah, karena bukan cuma dia pakai brand Sensation Botanica, tapi dari mouthwash, terus tadi ada bath salt segala macam. Itu salah satu nilai plus, karena amenitiesnya nggak yang standar aja.
Terus di sebelah sini area WC. Ini smart closet bobors tuh. Jadi dia bisa buka tutup otomatis, ngeflash otomatis juga. Terus di sebelahnya area shower. Kalau untuk water heater pasti ada lah ya. Nah, sabun shampoo-nya disembunyiin di belakang, tapi itu brandnya kelihatan Sensasia Botanica juga bobors tuh ya. Kamar mandinya sebelah sini nyambung ke area sebentar, ini ada lemari dulu. Jadi kayak ada lemari kayu, ini isinya hair dryer, terus ada obat nyamuk, laundry bag segala macam, dan kita nyambung ke area walking closetnya bobor. Jadi di sini tuh bisa buat naruh koper, gantungannya panjang, bisa naruh barang-barang, enak deh pokoknya. Terus kacanya juga gede, kalau misalnya kita mau make up atau mau apa, itu buat cewek-cewek juara itu fasilitasnya. Dan udah selesai room tour. Ini Bocan mau makan siang. Ini Bocan kelaparan banget nih pas hari itu ya, karena kamarnya tuh baru dapat sore. Jadi kita mau makan siang tuh pun bingung gitu, kagok waktunya nungguin kamar. Mau makan siang juga susah. Jadi makan siangnya agak telat gara-gara dapat kamarnya lumayan telat juga bobors. Udah selesai makan, udah sore. Udah 5:30. Jadi kita nggak terlalu banyak explore fasilitas di sore ini. Kita lihat-lihat aja, udah nggak cukup kayaknya ya waktunya buat berenang. Jadi kita mau jalan-jalan santai sambil nikmatin. Katanya di sini ada fasilitas sepeda, kayaknya seru tuh jalan-jalan ke di pinggir pantai sambil sepedaan. Ini Bocan nanya sama security buat minjem sepedanya sebelah mana, terus tadi ditunjukin di sebelah sana. Di deket di deket restorannya. Kita jadi nyebrang bobors, jalan ke sana. Untuk sepedanya itu dia di deket tempat minjem handuk gitulah ya. Nah, ini bobors bisa lihat sekilas area poolnya luas banget. Ini enak sih kolam berenang. Kalau kolam berenang segede gini tuh puas pastinya kan ya, berenangnya sampai ngos-ngosan. Pokoknya bebas banget berenangnya, nggak perlu takut lagi berenang ke jeduk orang gitu, maksudnya papasan sama orang. Ini buat olahraga juga lumayan banget. Nah, ini tempat minjem sepedanya nih bobors. Jadi dia ada di bangunannya Hotel Bali Beach. Dan untuk minjem sepeda nggak ribet sih ya. Jadi kita cuma perlu ngisi nomor kamar, tanggal check in, tanggal check out, terus tanda tangan gitu deh. Nah, ini sayangnya sebenarnya Mas Ray ini udah bisa sepeda roda 2, cuma untuk yang anak-anak adanya sepedanya roda 4 semua. Sedangkan kalau dia pakai yang sepeda dewasa, kayaknya dia belum nyampe gitu kan. Jadi mau nggak mau dia pakai sepeda roda 4 bobors, dan butuh butuh penyesuaian lagi. Dia jadi kagok gitu. Kalau sepeda roda 4 tuh dia kagok karena mikirnya ini masih roda 2 gitu. Jadi butuh penyesuaian, jadi jalannya ya agak-agak kemana-mana gitu lah. Dan sudah mulai makin gelap bobors, karena pantainya ini menghadap sisi timur, jadi kita nggak dapat sunset. Tapi kalau misalnya sunrise ini dapat nih viewnya bobors. Dan suasana makin malam makin dramatis di sini. Ini area restorannya, besok kita sarapan di sana. Terus kita balik ke kamar. Ini pencahayaan di dalam kamarnya ya bobors, pencahayaannya bagus, bisa buat kerja, buat buat istirahat juga bisa diatur. Nah, ini sofa bed di luarnya pas malam tuh suasananya masih ada matahari dikit, tapi mulai dinyalain nih lampu-lampu tamannya. Terus untuk internetnya, ini internetnya di limit. Wah, sayang sekali, padahal ini hotel bintang 5 dan sangat mewah, tapi kenapa internetnya harus di limit-limit? Oke, lanjut lagi, kita explore ya. Jadi kita nggak cuma ke kamar, kita explore keluar. Kita mau lihat suasana lobby pas malam harinya juga, terus di area luarnya seperti apa. Nah, ini bangunan hotelnya, lampu-lampunya dramatis ya bobors. Terus pencahayaannya juga bagus, dan yang paling Bocan suka ini nih tuh, nih bobors bisa lihat ya detail kayak buat masuk ke lorong waktunya itu. Ini Bocan tuh sebenarnya pengen banget ngambil momen lorong ini tuh kosong gitu, tapi susah karena rame hotelnya. Jadi selalu ada orangnya, tapi nggak apa-apa lah ya, biar lebih real reviewnya kan. Kita explore lagi bobors. Ini tadi kita udah lihat pas siang, pas malam tuh makin oke, karena ada bayangan lampu dan air yang berpendar. Terus
ada satu patungnya Bocan bingung nih Bobers nih. Ini tuh patung satu penari, tapi bayangannya tuh jadi ada dua gitu. Unik kan? Beneran penempatan patung dan lampunya tuh estetik banget nih ini. Tadi tuh satu patung tapi bayangannya ada dua. Dan selamat pagi. Ini suasana pagi harinya agak-agak mendung. Bocan agak takut gak dapet sunset sih, karena hari ini kita mau nyari hotel yang dapet sunset gitu. Agak mendung, tapi ternyata alhamdulillah pas makin siang itu makin cerah Bobers. Nah ini kita sekarang mau sarapan. Sarapannya kemarin itu si Masternya kena berapa ya? 175 atau berapa gitu. Ini si kakak nggak ikut karena si kakak Bocan agak keberatan kalau misalnya harus bayarin sarapannya si kakak sama si Neni Bocan gitu kan. Jadi Bocan lebih pilih mereka sarapannya di yang lain, beli makanan yang lain, karena ya harganya lumayan lah Bobers. Dan ini kita langsung lihat menu sarapannya ya Bobers. Sarapannya di sini, walaupun ini hotel di Bali biasanya mereka banyak menyediakan makanan western, tapi kalau untuk The Meru Sanur ini yang Bocan notice adalah dia tuh lebih banyak pilihan masakan Indonesianya Bobers. Nah kalau ini menu westernnya ya standar sih ya, kayak sosis, terus tomat panggang, terus potato wedges segala macam tuh kayak masih standar sama omelet gitu kan. Cuma kalau untuk menu Indonesianya itu lebih variatif. Nanti kita lihat ya. Ini kita lihat egg cornernya dulu. Terus di sebelah sini ini telur rebus. Nggak tahu Bocan kenapa harus pakai beras. Terus ini ada sushi, cuma sushinya ya bukan yang salmon, standar aja ya. Terus ini buah-buahannya ada whole fruitnya lengkap juga Bobers. Ini ada matao bukan tadi buahnya. Terus ini slice fruitnya. Tuh untuk buah-buahannya juga sangat variatif, nggak yang standar aja. Terus ini aneka salad, sama pastinya biasanya kalau sebelahnya salad tuh sebelahnya cold cut. Nah kalau ini untuk non halal foodnya Bobers, jadi dia dipisah. Untuk yang muslim kayaknya nggak perlu khawatir ya, karena pastinya dipisah. Kita lanjut lagi, ini untuk kue-kueannya ditutup sih Bobers, jadi kayak lebih higienis. Terus ini ada jamu, ada kunyit asam, dan ada jus. Jusnya bisa request tuh Bobers mau campuran sayuran sama buah segala macem. Terus susunya juga pilihannya variatif, ada soy milk, skim milk, terus sereal sama cemilan. Nah ini menu Indonesian foodnya Bobers. Ini ada gorengan, terus ada lumpia lah ya gorengannya. Terus tadi ada cabai rawitnya juga. Terus untuk nasi goreng, nasi putih. Terus ini ada mie goreng. Tuh masakan Indonesianya ini enak sih Bobers. Ada urap, terus ada orek tempe sama kacang. Terus ini ikan disambelin lah ya. Terus ini juga ikan lagi. Bocan agak lupa nama-nama ikannya dimasak apa, tapi ini makanannya enak-enak semua Bobers. Bocan tuh sampai bingung ya mau pilih yang mana sarapannya, karena sarapannya enak. Terus tadi ada siomay juga. Terus ini bubur ayam sama kondimennya lah ya. Nah ini ada kaldu buat bubur. Terus ini kerupuk-kerupukan cracker. Terus ini sop bakso. Jadi untuk menu sarapannya di sini ya cukup oke sih Bobers, banyak juga pilihannya, apalagi banyak makanan Indonesianya. Jadi proud sama makanan Indonesia. Terus ini masih ada roti-rotian, ada croissant, ada coffee bun, muffin. Ini menggoda sekali Bobers. Tuh lihat muffinnya enak banget. Ini jajanan pasarnya juga, ada onde-onde, ada kue lapis. Kalau ini puding roti. Dan sekarang kita mau mulai makan. Ini menu yang udah Bocan ambil. Bocan tuh ambil nasi nasi Bali katanya Bobers. Jadi nasi goreng bumbu Bali. Nah Bocan ingat, ini nasi goreng bumbu Bali. Jadi nasi gorengnya tuh ada taugenya, terus kita campur dengan lauk pauk sedikit. Nah ini suasana restorannya. Ada yang menghadap ke pool juga Bobers. Dan udah selesai sarapan, kita balik ke kamar dan anak-anak mau berenang. Kemarin kan gak sempat berenang tuh ya. Jadi hari ini kita maksimalin. Sebelum check out kita berenang dulu. Nah di sebelah sini di pinggirnya ini tuh cetek ya. Jadi kalau misalnya buat anak-anak enak buat lari-larian atau buat main air lah jatuhnya. Kalau makin ke tengah dia makin dalam, tapi sedalam-dalamnya
tidak sedalam cintaku padamu Cayus. Gak, maksudnya sedalam-dalamnya itu masih sekitar 140-an lah ya. Dan udah berenang, Bobors bisa punya pilihan buat main ke pantai juga, tapi panas banget. Sebenarnya lebih enak main ke pantainya pas sore sih ya. Cuma kalau sore itu pantainya surut Bobors. Nah ini kalau pas pagi enak, pantainya airnya lebih naik, jadi lebih bagus. Dan sekian review The Meru Sanur dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru lagi buat Bobors yang mau liburan ke Bali, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.